apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria tewas diduga kebanyakan minum obat penambah stamina setelah lelah bekerja. Rumah rusak hingga pohon tumbang gara-gara diterjang angin kencang. Miris, 2 pekan sudah seorang mahasiswa asal Aceh Tengah yang kuliah di Makassar tidak bisa mengontak ayah ibunya yang tertimpa bencana. Puluhan rumah di Kecamatan Tenente Rilau, Kabupaten Baru rusak diterjang angin kencang. Selain rumah warga, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang memorak-porandakan Dusun Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru pada Sabtu siang. Kuatnya hembusan angin menyebabkan 10 rumah rusak. Mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap rumah. Selain rumah warga, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang. Satu pikap yang sedang terparkir tertimpa pohon tumbang hingga rusak. Terdampak pada 2 dusun, yaitu Dusun Pancana di pesisir, kemudian tembus ke Dusun Cendrapole di Jalan Nasional, dan perumahan warga mengalami kerusakan yang cukup berat, yaitu di Dusun Pancana sebanyak 5 rumah dan di Dusun Cendrapole, dalam hal ini di Balu-Balu, itu ada 5 rumah yang terdampak. Pihak BPBD Kabupaten Baru masih melakukan pendataan untuk mengetahui kerugian masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Suwardi Gatang melaporkan dari Baru. Sebuah toko kelontong di Kecamatan Maru Sumaros dibobol oleh maling. Pelaku yang beraksi seorang diri mencuri barang-barang yang ada di dalam toko dengan total kerugian 70 juta rupiah. Seorang pria mengendarai sepeda motor merah tanpa plat nomor berhenti tepat di depan toko di Desa Pabentengan pada malam hari. Setelah memastikan situasi aman dan sepi, pelaku mengambil alat dari bagasi motornya, kemudian membobol toko yang sedang tidak berpenghuni. Pelaku berada di dalam toko selama lebih dari 30 menit. Ia mengambil berbagai barang berharga, termasuk televisi, tabung gas, rokok, uang tunai, hingga 2 unit kamera pengawas. Akibat pencurian ini, pemilik toko ditaksir mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah. Aksi pembobolan ini baru diketahui pemilik toko pada keesokan harinya setelah dilaporkan oleh warga sekitar. Di lokasi kejadian, polisi menemukan linggis yang diduga digunakan pelaku dan tertinggal saat melancarkan aksinya. Pintunya itu, gemboknya itu udah rusak. Saya bilang, kemungkinan ini orang biasa ini, spesialis mungkin ini. Jadi voucher habis, rokok habis, sama uang. Berapa kerugian semua? Ya, kalau kerugian mungkin sekitar kurang lebih 70-an. Diambil juga TV, tabung gas. Tapi sempat rusak CCTV ya Pak? Kalau CCTV diambil. Oh, diambil ya? Diambil CCTV. Diambil. Ada berapa CCTV yang diambil? Ada CCTV 2. Pemilik toko berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Pasalnya ini merupakan kejadian kedua kalinya toko dibobol oleh pelaku yang diduga orang yang sama. Kasus pencurian ini sedang ditangani Polres Maros. Meski belum ada keterangan resmi terkait hasil penyelidikan, rekaman kamera pengawas diharapkan dapat menjadi petunjuk utama untuk mengungkap identitas pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Anggota organisasi masyarakat yang ancam warga dengan airsoft gun saat unjuk rasa di Makassar ditangkap polisi. Saat ini polisi sedang mendalami motif pengancaman tersebut. Pada Kamis siang, mahasiswa dan anggota Ormas berunjuk rasa di depan sebuah koperasi di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Awalnya unjuk rasa berlangsung tertib, namun tak lama kemudian aksi damai berubah ricuh. Entah apa penyebabnya,
Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan warga sekitar hingga saling lempar batu di jalan. Saat bentrokan itulah seorang anggota ormas terlihat menodongkan senjata berwarna hitam di tengah kerumunan. Polsek Biringkanaya segera menangkap pelaku berinisial JJ pada Kamis malam. Polisi turut menyita 1 unit airsoft gun yang digunakan untuk mengancam warga. Kelompok warga masyarakat yang melakukan unjuk rasa kemarin terjadi bentrok dengan warga masyarakat. Kemudian salah satu pelaku melakukan pengancaman yang diperkirakan menggunakan airsoft gun. Saat ini sudah diamankan di Polsek Biringkanaya bersama barang buktinya untuk proses selanjutnya. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Kepolisian menjeratnya dengan pasal 335 tentang ancaman kekerasan serta undang-undang terkait kepemilikan senjata non-organik. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Tak selamanya obat penambah stamina itu baik untuk kesehatan, seperti yang menimpa seorang pemuda di Kabupaten Sidrap. Ia ditemukan tewas di kamar indekosnya, diduga karena overdosis obat tersebut. Tubuh pria ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya di sebuah indekos di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritanggae pada Jumat siang. Kematian BR lalu dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga mereka datang untuk olah TKP. Di sekitar lokasi penemuan jenazah, polisi mendapatkan barang bukti berupa obat penambah stamina. Polisi menduga korban mengalami kelelahan hingga meninggal dunia setelah mengkonsumsi obat tersebut. Kami juga temukan di TKP ada obat penambah stamina, mungkin sekedar untuk menambah staminanya dengan bertemu dengan pasangannya, sehingga mungkin kelelahan sehingga mengakibatkan beliau meninggal dunia. Untuk saat ini sudah diambil pihak keluarga dan pihak keluarga menyatakan bahwa ini adalah musibah yang menimpa keluarga kami. Mungkin karena beliau sudah melihat juga kondisinya bahwa memang benar beliau meninggal karena kelelahan. Setelah olah TKP, jenazah BR kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Pancarijang untuk disemayamkan. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap.